Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Sosiologi. Di sini kami akan membahas tentang peran sosial, integrasi, penyimpangan, dan kontroversial. Dalam bisa tetap berjalan dengan tertib dan tepat bersama. Kami juga membahas penyimpangan serta kontroversial yang sempat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Eris Sutria Katika dengan NIM 093. Saya Zatariana Aulia dengan NIM 098. Saya Nisa Kalimah dengan NIM 116. Apa itu peran sosial? Peran sosial adalah peran yang dijalankan seseorang sesuai kedudukannya dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan, sehingga tercipta keteraturan, keharmonisan, dan kerjasama sosial. Jenis-jenis peran sosial ada peran pilihan, yang kedua ada peran bawaan, yang ketiga adalah peran yang diharapkan, yang keempat ada peran yang disesuaikan, yang kelima ada peran gender. Contoh-contoh jenis peran sosial. Yang pertama ada peran pilihan yaitu Elon Musk, yang kedua peran bawaan ada Prince William, yang ketiga peran yang diharapkan yaitu seorang siswa yang diharapkan untuk belajar dengan rajin, yang keempat ada peran yang disesuaikan yaitu seorang guru yang memakai berbagai metode pembelajaran, yang kelima ada peran gender. Studi kasus peran sosial. Peran sosial media sebagai media kampanye sosial. Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia, sementara banyak orang memamerkan makanan demi like. Opini.id membuat kampanye artis bungkus nasi melalui video pekerja sederhana yang kesulitan mendapatkan nasi. Kampanye ini berhasil menyentuh, relevan, dan menumbuhkan empati serta rasa syukur masyarakat. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Integrasi sosial mencakup upaya untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman budaya, etnis, dan agama di dalam masyarakat. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama ada toleransi dan saling menghargai. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada kesempatan ekonomi yang seimbang. Yang keempat ada persamaan budaya. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat integrasi sosial, yaitu ada kondisi masyarakat yang terisolasi, yang kedua masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan, yang ketiga terdapat perasaan superior salah satu kelompok. Bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama ada integrasi normatif, yaitu masyarakat yang bersatu melalui kesepakatan norma, nilai, dan sistem sosial. Yang kedua ada integrasi koersif, yaitu penyatuan masyarakat melalui paksaan pihak berwenang untuk menekan konflik dan menjaga ketertiban. Yang ketiga ada integrasi fungsional, yaitu terbentuk karena ketergantungan antar individu atau kelompok berdasarkan fungsi masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan sosial ekonomi. Unsur-unsur integrasi sosial. Yang pertama ada kesepakatan nilai dan norma, yang kedua ada kepentingan bersama, yang ketiga ada interaksi sosial yang intensif, yang keempat ada toleransi terhadap perbedaan, yang kelima keadilan sosial. Berikutnya ada proses integrasi sosial. Yang pertama, akulturasi adalah proses penyesuaian dan pencampuran dua budaya hingga saling menerima unsur baru. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan dua budaya hingga unsur asli melebur atau hilang. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses meredakan konflik antar kelompok agar hubungan jadi harmonis. Kemudian ada studi kasus integrasi sosial. Studi kasus ini membahas pelayanan sosial bagi lansia di Balai PSTW Ciparai, Bandung. Banyak lansia mengalami penurunan fisik mental dan merasa sedih karena dititipkan keluarga. Berikutnya ada pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang melanggar norma dan mendapat ancaman serta sanksi dari masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis penyimpangan sosial. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan positif contohnya seperti perempuan menjadi polisi, inovasi yang awalnya ditolak tapi bermanfaat. Kemudian ada penyimpangan negatif, contohnya korupsi, mencuri, menipu, dan tawuran. Kemudian ada berdasarkan pelakunya, penyimpangan individu, misalnya seseorang mencuri dilakukan sendiri. Penyimpangan kelompok, contohnya seperti kelompok pengedar narkotika, sindikat penjahat atau mafia, dan pemberontakan. Kemudian ada faktor penyebab penyimpangan sosial, faktor internal atau dari dalam diri, lemahnya kontrol diri, krisis identitas, dan keinginan mencari perhatian. Kemudian ada faktor eksternal, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga, dan pengaruh media sosial.
Kemudian ada dampak penyimpangan sosial. Dampak positifnya seperti menumbuhkan kesadaran pentingnya norma, kemudian mendorong perubahan sosial. Dampak negatif, merusak ketertiban masyarakat, menurunkan moral. Kemudian ada upaya penanggulangan penyimpangan sosial. Yang pertama ada preventif, yang kedua ada represif, yang ketiga ada kuratif. Kemudian teori penyimpangan sosial. Yang pertama, diferensial asosiasi Sutherland berpendapat penyimpangan dipelajari dari lingkungan sosial yang sering menyimpang. Kedua, labeling teori atau Limert. Penyimpangan terjadi karena pemberian bel oleh masyarakat. Yang ketiga, Emil Durkheim. Kejahatan selalu ada dan diperlukan agar hukum berjalan normal. Yang keempat, teori Anom atau Merton. Penyimpangan muncul akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan cara sah mencapainya. Yang kelima ada Karl Marx. Perilaku menyimpang dibentuk untuk melindungi kepentingan penguasa. Yang keenam, David Berry. Penyimpangan muncul karena perbedaan standar nilai dan norma di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke konflik sosial. Konflik sosial adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai antar pihak sehingga menimbulkan ketegangan dan pertentangan dalam interaksi sosial. Jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama ada konflik pribadi atau individual. Yang kedua konflik kelompok atau antar kelompok. Yang ketiga konflik antar generasi. Yang keempat konflik intragenerasi. Yang kelima konflik politik. Faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama perbedaan kepentingan. Yang kedua perbedaan nilai dan norma. Yang ketiga kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kelima komunikasi yang buruk. Dampak konflik sosial. Dampak positif. Yang pertama mendorong perubahan sosial. Yang kedua meningkatkan solidaritas kelompok. Yang ketiga meningkatkan kesadaran sosial. Dan yang keempat menumbuhkan inovasi. Dampak negatifnya, yang pertama menimbulkan perpecahan. Yang kedua kerusakan dan korban jiwa. Yang ketiga menghambat pembangunan. Yang keempat menurunkan rasa aman. Yang kelima menimbulkan trauma sosial. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi konflik sosial. Yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, yang keempat arbitrase, yang kelima adjudikasi, yang keenam kompromi, yang ketujuh toleransi, yang kedelapan koersi, yang kesembilan akomodasi, yang kesepuluh konsensus. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus konflik sosial. Penelitian ini membahas konflik sosial di Kampung Nelayan Lemah Wungkung, Cirebon. Akibat tabrakan perahu dan perbedaan alat tangkap, terutama pukat harimau yang merusak ekosistem, konflik dipicu ketidakadilan dan persaingan ekonomi, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah. Penyelesaian dilakukan melalui pengamanan, negosiasi, dan mediasi oleh tokoh masyarakat, polisi air, dan organisasi nelayan. Untuk penanya, yang pertama ada Tiara Amalia dengan NIM 096, yang kedua ada Karina Cahyawati dengan NIM 095, dan yang ketiga ada Dialog Rizky Mailana dengan NIM 114. Kesimpulan dari semua materi ini adalah peran sosial membuat setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukannya di masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial atau keharmonisan hidup bersama. Namun, jika ada perilaku yang menyimpang dari norma, maka muncul penyimpangan sosial yang bisa memicu konflik sosial. Oleh karena itu, menjaga peran dan nilai-nilai sosial sangat penting agar kehidupan masyarakat tetap rukun, adil, dan seimbang. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih.